Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kisah Hikmah, yang khusus membahas biografi, karomah wali, kisah nabi dan rasul dan umat-umat terdahulu. Kali ini, kita akan membahas kisah dan karomah singkat sosok Raden Jafar Shodiq atau juga yang dikenal dengan Sunan Kudus. Karomah Sunan Kudus, Panglima para Wali. Nama Sunan Kudus begitu melegenda bagi warga Muslim Nusantara, khususnya di Tanah Jawa, di samping Sunan Kalijaga. Itu karena banyak cerita mengenai karomah, kesaktian dan keistimewaan dari Sunan Kudus. Salah satunya adalah menjadi Panglima atau Senapati Kerajaan Demak Bintoro. Sebagai Senopati Kerajaan Demak, Sunan Kudus mampu menunjukkan kepiawaiannya di medan perang. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran, binti Nyai Ageng Melaka, binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SAW. Dalam perjalanan hidupnya, Sunan Kudus banyak berguru kepada Sunan Kalijaga. Cara berdakwahnya pun sejalan dengan pendekatan dakwah Sunan Kalijaga, yang menekankan kearifan lokal dengan mengapresiasi terhadap budaya setempat. Sunan Ngudung adalah putra Sultan di Palestina yang bernama Sayyid Fadol Ali Murtaza, Raja Pandita, Raden Santri, yang berhijrah fisabilillah hingga ke Jawa dan sampailah di Kesultanan Islam Demak dan diangkat menjadi Panglima Perang. Namun ayah Sunan Kudus gugur saat memimpin pertempuran dengan Kerajaan Majapahit. Lalu oleh Sultan Trenggana, Sunan Kudus diperintahkan untuk menyerang Majapahit. Lalu berkat kepiawaiannya Sunan Kudus berhasil memimpin pasukan Kesultanan Demak mengalahkan Kerajaan Majapahit. Setelah itu, Sunan Kudus juga diminta mendatangi kerajaan kecil yang dipimpin Raja Pengging, di kaki Gunung Merapi. Sunan Kudus pun berhasil menaklukkan Pengging. Selanjutnya Sultan Trenggana meminta Sunan Kudus untuk memimpin pasukan, untuk mengembangkan wilayah Kerajaan Demak ke arah timur hingga mencapai Madura dan arah barat hingga Cirebon. Sunan Kudus diberikan badong semacam rompi, yang mana rompi tersebut dapat mengeluarkan jutaan tikus yang bila dipukul, tikus tersebut tidak mati, bahkan semakin mengamuk yang membuat pasukan Majapahit ketakutan lari tunggang langgang. Kesuksesannya mengalahkan Majapahit membuat posisi Sunan Kudus semakin kuat. Lalu ia meninggalkan Demak, kemudian pergi menuju Kudus. Namun kedatangannya di Kudus tidak jelas. Ketika ia menginjakan kaki di Kudus, kota tersebut masih bernama Tajuk. Konon orang yang mula-mula mengembangkan Islam sebelum kedatangan Sunan Kudus adalah Kiai Telingsing. Awalnya Sunan Kudus hidup di tengah jamaah dalam kelompok kecil, itu pun merupakan bala tentaranya yang dibawa menuju Tajuk. Lambat laun jamaahnya pun semakin banyak sehingga ia mendirikan sebuah masjid sebagai tempat ibadah dan untuk penyebaran agama. Tempat ibadah yang diyakini dibangun oleh Jafar Shodiq alias Sunan Kudus adalah Menara Masjid Kudus yang masih berdiri hingga sekarang. Kota Tajuk pun mendapat nama baru yaitu Quds, yang kemudian berubah menjadi Kudus. Gaya penyebaran agama Islam Sunan Kudus mengikuti gaya Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan tutwuri handayani. Artinya Sunan Kudus tidak melakukan perlawanan keras, melainkan mengarahkan masyarakat secara perlahan. Cara berdakwahnya pun mengikuti gaya Sunan Kalijaga yaitu menoleransi budaya setempat, bahkan cara penyampaiannya lebih halus. Itu sebabnya para wali menunjuk dirinya untuk berdakwah di kota Kudus. Dalam hal adat istiadat,
Sunan Kudus tidak langsung menentang masyarakat yang melenceng dari ajaran agama Islam secara keras. Ia juga mengajarkan bahwa meminta permohonan bukan kepada ruh, melainkan kepada Allah melalui caranya yang simpatik tersebut membuat para penganut agama lain mau mendengarkan ceramah Islam dari Sunan Kudus. Adapun asal-usul Kudus ketika Sunan Kudus pergi haji dan menuntut ilmu di sana, konon, masyarakat Arab terjangkit wabah penyakit yang membahayakan, dan Sunan Kudus berhasil meredakan wabah tersebut sehingga pejabat setempat ingin memberi hadiah kepadanya. Namun, Sunan Kudus menolak hadiah tersebut dan hanya meminta sebuah batu yang berasal dari Baitul Maqdis atau Jerusalem. Untuk memperingati kota Ja'far Shadiq hidup dan tinggal, kemudian ia memberinya nama Kudus. Bahkan, menara yang terdapat di depan masjid pun dinamai sebagai Menara Kudus. Adapun kebiasaan menarik Sunan Kudus dalam berdakwah adalah selalu mengadakan acara beduk dandangan. Acara ini merupakan kegiatan menunggu bulan Ramadan. Ia menabuh beduk bertalu-talu untuk mengundang jemaah menuju masjid. Beradu kesaktian dengan Ki Ageng Kedu. Kisah Ki Ageng Kedu ini hampir mirip dengan kisah Brahmana dari India yang ingin adu kesaktian kepada Sunan Bonang. Juga kisah Begawan Minto Semeru yang beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Ki Ageng Kedu ini ingin beradu kesaktian dengan Sunan Kudus dengan pergi mengendarai tampah terbang miliknya agar segera sampai di Kudus. Sesampai di Kudus, ia tetap berada di tampah terbangnya dan berkoar-koar untuk mengadu kesaktian dengan Sang Sunan. Sang Sunan keluar dari rumahnya dan meminta Ki Ageng Kedu untuk turun. Namun permintaan beliau ditolak oleh Ki Ageng Kedu. Sunan Kudus kemudian menunjuk ke arah tampah terbang tersebut dan tiba-tiba tampah terbang tersebut oleng dan membuat Ki Ageng Kedu terjatuh ke comberan atau jember. Dengan kejadian ini Ki Ageng Kedu merasa kalah dengan kesaktian Sunan Kudus dan tidak ingin mengganggu lagi. Demikian sahabat kisah hikmah, pembahasan singkat tentang biografi, sejarah dan karomah Sunan Kudus. Sampai sekarang Menara Kudus sebagai peninggalan beliau masih selalu ramai dikunjungi para peziarah dari seluruh pelosok Nusantara. Semoga pembahasan tentang Sunan Kudus ini menambah wawasan sahabat semua. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.